Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat sore pemirsa, tingginya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor menimpa sejumlah wilayah di Kota Jayapura, Papua. Data sementara ada 7 korban meninggal dunia akibat tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi pada Kamis malam. Korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kota Jayapura telah dievakuasi oleh Tim Reaksi Cepat atau TRC Polda Papua. Data sementara dari 7 korban meninggal dunia, sudah ada 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi. BPBD Kota Jayapura mencatat sebanyak 500 orang mengungsi ke rumah kerabat mereka. Petugas SAR mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan 3 perahu karet serta menggunakan 1 truk serbaguna untuk evakuasi warga terdampak longsor. Dinas Pekerjaan Umum setempat mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Meski banjir berangsur surut, namun aliran listrik masih dalam kondisi padam. Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah distrik di Kota Jayapura terjadi sejak Kamis malam dengan distrik terdampak meliputi distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, AB Pura, Heram, dan Muara Tabi. Dan untuk mengetahui upaya evakuasi dan penanganan wilayah terdampak banjir dan longsor di Kota Jayapura, informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor Metro TV Ricardo Hutahayan langsung dari Jayapura, Papua. Ricardo, hingga sore hari ini sudah berapa banyak korban yang berhasil dievakuasi petugas dan bagaimana kondisinya? Ya, Zaskia, hingga saat ini terhitung dari aparat kepolisian bahwa 7 orang meninggal dunia akibat longsor yang terjadi di Kota Jayapura. Ketujuh korban tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi dan beberapa yang luka-luka telah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Hujan deras yang melanda Kota Jayapura sejak Kamis hingga Jumat dini hari mengakibatkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah kota dan Kabupaten Jayapura. Tim Basarnas dan TNI Polri sejak pagi tadi melakukan evakuasi dan memberikan sejumlah bantuan bagi korban banjir dan longsor. Ribuan rumah warga yang terendam banjir di beberapa titik di Kota Jayapura berangsur surut hingga masyarakat sudah mulai membersihkan rumah masing-masing. Namun ada beberapa titik di Kota Jayapura yang masih terendam banjir, yaitu di beberapa titik contohnya di Pasar Yauteva, tinggi banjir masih sampai 2 meter, sampai 3 meter, sementara di perumahan Organda banjir masih tinggi 1 meter, di perumahan Kota Raja Grand masih 1 meter. Untuk saat ini pihak pemerintah setempat yang bekerja sama dengan TNI Polri dan Basarnas telah menyediakan tempat dapur umum untuk membantu para korban yang kebanjiran. Sementara ribuan masyarakat korban banjir memilih untuk mengungsi dari kompleksnya masing-masing, pergi mengungsi ke rumah warga di tempat yang aman untuk menghindari banjir bandang yang menyusul. Demikian, Zaskia. Ricardo, kalau melihat kondisi saat ini, apakah air sudah mulai surut? Kemudian bagaimana dengan material longsor? Apakah sudah mulai dibersihkan dan sudah keseluruhannya berhasil begitu dibersihkan? Ya, Zaskia, untuk banjir sudah mulai surut di beberapa tempat, namun di beberapa tempat sebagian juga masih tinggi dan material longsor yang mengganggu aktivitas masyarakat seperti perumahan dan jalan raya yang menghubungkan Kota Jayapura dan Bandara Sentani. Sejak tadi pagi pihak yang berwajib, TNI Polri dan pihak pemerintah telah membersihkan ruas-ruas jalan yang tertimpa longsor untuk memperlancar lalu lintas di sepanjang jalan protokol dari Kota Jayapura menuju Bandara Sentani. Zaskia.
Ya, tadi Anda sempat katakan banyak warga yang rumahnya terendam banjir, akhirnya mereka juga memilih atau memutuskan untuk sementara tinggal di rumah kerabat. Apakah saat ini sudah ada posko-posko pengungsian yang disiagakan oleh pemerintah Kota Jayapura? Ada berapa banyak kalau ada dan di titik mana saja? Untuk saat ini informasi yang kita dapat belum ada posko pengungsian, namun pemerintah setempat lebih memukuskan kepada pelayanan MCK dan dapur umum untuk membantu masyarakat yang terkena banjir, yang masyarakat sebagian masih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga harta benda dari gangguan. Demikian Jaskia. Ricardo, kalau memang belum ada posko pengungsian, bagaimana kemudian pemerintah kota mendata kebutuhan-kebutuhan masyarakat ataupun juga korban dari banjir ataupun juga dari longsor ini, dan bagaimana kemudian akan mendistribusikan bantuan ini kepada masyarakat? Data yang kita lihat di lapangan tadi waktu mengunjungi korban-korban banjir bahwa pemerintah bekerjasama dengan TNI Polri sudah menyalurkan makanan saji berupa nasi bungkus dan air mineral kepada masyarakat, menunggu dibangunnya dapur umum untuk melayani para masyarakat. Hingga saat ini data resmi dari pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten belum diketahui berapa jumlah yang pasti jumlah yang terkena banjir dan longsor di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Sekian. Baik, Ricardo, apa sebenarnya penyebab begitu dari banjir bandang maupun juga tanah longsor selain tentunya curah hujan yang tinggi? Apakah bisa dikatakan ini yang pertama kali terjadi di Jayapura? Ya Jaskia, dari data yang kami peroleh tadi waktu kita contohnya di perumahan Kota Raja Grand bahwa banjir bandang yang sebesar ini terjadi sejak 15 tahun lalu. Dan saat ini baru pertama kali banjir sebesar ini diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi. Masyarakat setempat juga mengeluhkan drainase yang kurang bagus di kompleksnya masing-masing. Dan terlihat itu dari banjir tadi, begitu banyaknya sampah-sampah yang menutupi drainase sehingga aliran air banjir tidak cepat ke sungai. Zaskia. Baik, Ricardo Hutahayan, terima kasih atas laporannya langsung dari Jayapura.